Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wasallam. Di sini kita kelompok 2 ingin apa? Ingin membahas Pancasila sebagai sistem filsafat. Ini yang part 2-nya. Bagian kelompok pertama saya Maulana Jidal Tajid. Saya Nabi Muhammad. Saya Wuli. Ya, ini kita semua. Lanjut saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang konsep prinsip Pancasila sebagai sistem filsafat. Di sini ada pengertian sistem filsafat. Sistem filsafat itu adalah suatu cara pandang hidup yang menyeluruh, terpadu, konsisten, dan koherent tentang segala sesuatu yang ada di alam semesta. Fungsinya itu sebagai pedoman atau arah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan masyarakat. Dan juga sistem filsafat ini mencerminkan nilai-nilai dan prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pemikiran dan tindakan manusia. Fungsinya juga sebagai pedoman atau arah bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan masyarakat. Pancasila sebagai sistem filsafat dilihat dari 2 aspek, yaitu ada aspek genetikus objektifus dan aspek genetikus subjektifus. Yang dimana genetikus objektifus itu berarti nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang mencari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Sementara genetikus subjektifus berarti nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Di sini juga ada urgensi Pancasila sebagai filsafat. Ada banyak ya. Yang pertama adalah Pancasila sebagai sistem filsafat memberikan jati diri atau identitas bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang kedua, Pancasila menunjukkan ciri khas atau karakteristik bangsa yang religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan adil. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat memberikan dasar atau fondasi bagi pembangunan nasional di semua bidang. Yang selanjutnya, Pancasila menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, ekonomi, sosial, politik, hukum, dan lainnya. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat memberikan arah atau tujuan bagi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Yang selanjutnya, Pancasila menjadi pedoman atau acuan bagi bangsa Indonesia dalam menentukan visi misi, strategi, program kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai filsafat memberikan nilai atau norma bagi bangsa Indonesia dalam berperilaku dan bertindak. Terus yang selanjutnya, Pancasila menjadi ukuran atau standar bagi bangsa Indonesia dalam menilai baik dan buruk, benar dan salah, adil dan tidak adil, layak dan tidak layak, pantas dan tidak pantas, dan sebagainya. Terus
Pancasila sebagai sistem filsafat juga memberikan jiwa atau semangat bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan dan masalah. Yang terakhir, Pancasila menjadi sumber kekuatan dan kepercayaan diri bagi bangsa Indonesia dalam mengatasi berbagai hambatan dan tantangan serta memanfaatkan berbagai peluang dan potensi yang ada. Jadi intinya tuh Pancasila sebagai sistem filsafat itu adalah suatu cara pandang atau pandangan hidup bangsa Indonesia yang menyeluruh, terpadu, konsisten dan koheren tentang segala sesuatu yang ada di alam semesta. Pancasila mencerminkan nilai-nilai, prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia, alam, negara, dan dunia. Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman atau arah bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, masyarakat, dan dunia. Dan Pancasila memiliki urgensi atau pentingnya bagi bangsa Indonesia dalam memberikan jati diri, arah, dasar, nilai, dan jiwa bagi bangsa Indonesia.